aplikasi turunan. Ada kurang lebih 5 sub pokok bahasan yang akan kita bahas di aplikasi turunan ini. Yang pertama mencari nilai minimum dan maksimum sampai di optimasi. Ya, jadi yang pertama kita pelajari tentang maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum. Ini ya. Nah, maksimum dan minimum itu ada 2 macam. Maksimum ada disebut dengan maksimum global atau absolut. Ada maksimum lokal. Minimum juga gitu. Ada minimum global atau absolut. Ada yang lokal. Definisinya bisa dilihat di atas. Ini dikatakan dengan maksimum absolut jika ada titik FC, C ya, titik C, di mana FC lebih besar daripada fx untuk semua x digit. Jadi yang global itu contohnya ini. Ya. Misalnya ada grafik fungsi gini. Pada interval A, B, C, D, E, F, G. Yang dimaksud maksimum global yang mana? Pilih apa? Maksimum global. Iya Pak, yang G. Yang G ya. Kenapa maksimum global dia? Kanan dan paling atas. Karena dia yang paling maksimum di antara yang maksimum. Ada 2 maksimumnya. Kalau maksimum lokalnya F. Minimum lokalnya Yang D. D. Ya. E, F, G. Ya. Kasih H ya. Minimum globalnya yang A ya. Tahu ya? Jadi sudah bisa tentukan maksimum global yang maksimum di antara nilai maksimumnya. Minimum global yang minimum di antara yang paling minimumnya. Atau gambar seperti ini. Ya. Maksimum globalnya mana? Istilahnya dulu, berapa nilai maksimum di atas? Untuk gambar pertama. Maksimum globalnya Pak. Berapa maksimum di atas? Nilai maksimum. C. Berapa nilai maksimum? C. Gambar pertama. C. Berapa nilai maksimum? C. Bukan apa, berapa nilai maksimum? 2. Dua, yaitu C.
C dan B. C dan B. Ya, ini juga maksimum. Yang maksimum globalnya adalah Yang C. yang C, karena C lebih tinggi daripada D ya. B, oke. Kalau minimum ada berapa minimum? 2 juga. Dua, yaitu Itu apa? A dan A dan D. D. Minimum globalnya adalah D. minimum D globalnya kan? adalah D, karena dia yang minimum di antara minimum. Ya, bisa paham? Oke. Ya. Maksimum ada berapa di sini? Maksimum ada global. Ada dua ya, C dan B. Yes. Globalnya Yang globalnya tadi ada dua itu kan, yang C atau C kan? C dan C kan. Masuk yang minimumnya berarti ada B itu. yang maksimumnya dulu, maksimumnya ada berapa? Ada dua, Yaitu C dan D. C dan B. Oh, C dan B ya. B. Ya, maaf. C dan B. Maksimum globalnya C. C. Kenapa? Karena dia grafiknya yang paling tinggi. Betul. Kalau minimumnya Minimumnya berarti yang A dan dan D. A dan D. Minimum globalnya Minimum globalnya yang D berarti. yang D. Kenapa D? Dan kalau ini aku cuma tambah sih Pak. Karena dia paling minimum di antara minimum lah. Oh iya, minimum di antara minimum. Ya. Oke. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Tapi untuk apa kita tahu maksimum global, minimum global? Untuk apa? Tidak ada artinya kalau kita tidak mengetahui berapa titik minimumnya, ya. Nah, permasalahannya itu bagaimana caranya mendapatkan titik minimum ini atau titik maksimum? Bagaimana kita bisa mendapatkan titik maksimum atau minimumnya? Kita gunakan apa? Aturan turunan. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum ya. Jadi aturan turunan untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya, ya. Nah, ada dua macam. Yang pertama pakai aturan turunan pertama. Ya, pakai aturan turunan pertama. Apa aturan turunan pertama untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya? Yaitu titik 1 kita pakai f aks x sama dengan 0. Oke, kita samakan dengan 0. Ini namanya titik kritis. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum pakai aturan pertama kita tentukan dulu f aksen x-nya sama dengan 0. Kita dapat titik kritis. Atau titik kritis? Titik yang mendekat. Titik yang pasti terjadi nilai maksimum atau minimum. Belum diketahui apakah dia maksimum atau minimum, tapi dia titik kritis. Ya. Oke. Bagaimana kita ketahui dia maksimum dan minimum? Berarti kita cari titik di sekitar titik kritis itu. Jika fungsinya naik, maka dia maksimum. Jika titik kritisnya itu fungsinya turun, maka dia minimum. Ya, nanti masuk di contoh soal. Bagaimana apabila terjadi f aksen x-nya itu ternyata tidak ada?
Jadi apabila f aksen x-nya tidak ada, Hah? Apa? Berarti titik itu adalah titik apa? Garis lurus. Titik itu adalah pasti, sudah pasti titik itu pasti dia nilainya max atau min. Ya. Berarti dia apa? Kalau tidak ada. Kalau tidak ada berarti titik tersebut adalah nilai max dan min. Nanti kita masuk contoh soalnya. Contohnya, ya. Ini contohnya. Tentukan maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan berapa? Bacakan saya, x pangkat 3 kurang 3 kuadrat ditambah 1. intervalnya Min setengah X kurang 2. kurang dari 4. 4. Ya, kita disuruh mencari titik maksimum atau minimum fungsi di atas. Gimana caranya? Pakai aturan-aturan pertama. Langkah awal, kita harus tadi apa? Tadi titik kritis. Perhatikan dulu ya, nanti ada waktu menulis. Titik kritis berarti f aksen x sama dengan 0. Turunkan ini berapa hasilnya? 3x kuadrat dikurangi 6x. Oke. Nah, saya cari x-nya. Hasilnya adalah 2x, ini menjadi X 2x bisa enggak? 3x ya? 3 Ini menjadi X ini menjadi 2 sama dengan 0, ya kan? 3x sama dengan 0, x sama dengan 0 bagi 3 0. Iya 0. 0. X kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. 2. Oh, titik kritisnya ada di 2 dan di 0. Ya. Titik kritis berarti di situ terjadi maksimum atau minimum, tapi kita tidak tahu apakah 0-nya itu maksimum atau minimum atau 2-nya maksimum minimum, ya. Nah, oleh sebab itu kita gambarkan. Next. Titik 2 ini. Kalau x-nya 2, y-nya berapa? X-nya 2, y-nya berapa? Ini kan y ya? Fx sama dengan y ya? Iya Pak. X-nya 2, 0. y-nya berapa? 0. 0. Loh. X-nya 2, y-nya 0. Coba. 2 pangkat Oh 3. Y-nya 1. Berapa? X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0. 2 dulu, 2. berarti itu 2 pangkat 3. 8. 8 kurang berapa itu? 3 dikalikan 4 12. 12. Plus 1. 1 berapa? 1. Hah? 1. Min 3. Oh, min 3. Berarti ada titik di sini ya. Kalau 0, 0, 0, 0, 1. Oh. 1. X-nya 0, Y-nya 1 sini. Oke. Sekarang titik kritis ini. Dapat di sini titik kritis dengan di sini. Oke. Saya cari di sekitar 0.
Di sini sampingnya 0 ada berapa? Antara 0 dengan ini 1 ada berapa? Ada angka namanya min 1/2, ada? Ada? Oke. Antara 0 dan 2 ada angka namanya 1, ada? Antara di atas 2 ada angka namanya 3. Berarti saya mau uji ini. Titik ini ya. 1/2 1/3. Nah, F(x) nya tadi dapat berapa? Ini ya. Ini F(x) ya. F(x) itu apa? Kemarin. Hah? Kemiringan. Iya, iya kan? Iya. Mencari Gradien. kemiringannya. Iya. Nah, coba substitusi masukin 1/2 hasilnya berapa? F(x) 1/2 min 1/2 hasilnya 3 kali min 1/2 pangkat 2 kurang 6 pangkat min 1/2 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Positif negatif? Positif negatif? Positif. Negatif positif. Ini menjadi berapa nih? Pas. Negatif Pak, jadinya Pak. Ini jadinya Minus 3/4. berarti 3/4 karena pangkat 2 ya, jadi plus ya. Oh iya. Dikurangi ini negatif berarti tambah enak per 2 positif negatif Positif. positif tambah positif ya berarti di sini positif. Kalau 1 hasilnya adalah 15/4 ya sih. 3 kali 1 pangkat 2 kurang 6 kali 1 sama dengan Min minus. 3. Ya, berarti antara ini ke sini ada minus. Berarti ke sini plus. Ya. Oke. Berarti di sebelum 0 fungsinya plus, dia naik ya. Berarti dia naik, kita kasih naik dia. Lewat sedikit 0 dia turun karena minus. Lewat sedikit 2 dia plus. Naik. Nah, kita sudah tahu nilainya ini. Ya. Oke. Oke Pak. Jadi maksimumnya di 0, minimumnya di 2. Ya, fungsi. Jelas. Jelas Pak. Jelas. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah minimum absolut dan maksimum absolutnya. Berapa minimum absolutnya? Berapa? Masih belum diketahui. Ayo. Dia 1/2 saja, di 1/2 ya. Kalau 1/2 dapatnya berapa tadi? Berapa nih? 15/4. Itu sama itu. 15/4 ya. Absolut itu. Atau berapa ini? Absolut itu. Berapa? 3 kali 15/4 berapa? Hah? 3 koma ya. Berarti kalau 1/2 dia naik di 3 koma. Ya, plusnya. Iya sudah plus. Sekarang menentukan maksimum minimumnya. Maksimum absolutnya berapa?
Nah, ada intervalnya sini ya. Coba substitusi massa seperdua ke fx-nya. F seperdua. Hasilnya adalah F4 adalah berapa? Seperdua pangkat 3 kurang 3 seperdua. Kalau 2 tambah 1 ini 4 pangkat 3 kurang 3 4 pangkat 2 tambah 1. Ini berapa ini? Di situ dapatnya 1/8 dan 17. Oh, ini 1/8. Ini adalah 17. Oh, berarti minimum absolutnya, maksimum absolutnya juga naik di 17 ini ya. Terus 17. Ini katakanlah ini 4 ya. Nilai maksimum, nilai minimumnya 1/2 adalah 1/8. 1/8 itu di mana? Di antara 1 Hah? di antara 1 dan 0 mendekati Ini di antara ini ya. iya Pak, 1/8. mendekati 0 Pak. Nah, minimum ada 3, 2 ini. Nah, berarti ada titik A, B, C, dan D. Maksimum globalnya berapa? D. D itu berapa? 11. 17, 4,17 ya, yang 4 ini 17. Minimumnya ada berapa? Ada 2, yaitu C dan C dan A. A-nya 1/2,1/8, C-nya 2, min 3 minimum globalnya adalah C. C 2,3. Sudah bisa ya? Jadi kita bisa menentukan maksimum global, minimum lokal, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal ya, dari soal ini. Ada pertanyaan? Silakan tulis, ambil pertanyaan. Masih ada lagi nilai minimumnya. Masih ada lagi ya. Kalau 2 ada. Di sini ada 2 enggak? Antara min 1/2 sampai 4 ada 2. Kalau 2 dimasukkan yang sampai ini 2 berapa? 2 pangkat 3 kurang 3 kalikan 2 pangkat 2 tambah 1 berapa ini? minus 3 Pak. Minus 3. Iya. Minus 3. 8 kurang 12 tambah 8 sama ini ya? Sama yang mana? Ini 8 kurang 12 tambah 1. Maksudnya adalah minus 3. Minus 3 di sini ya. Ketika dia 2 minus 3. Oh iya. Sudah. Kenapa dia dapat ini? 23. Clear ya? salah Pak. Berarti PPT minus memang kadang salah gitu ya. Ya mungkin tipe ya. Mau